Halo semuanya, selamat datang di podcast tim PPTIK. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yaitu Pak Daniel. Halo Pak. Halo guys. Selamat siang, selamat pagi ke siang nih ya Pak ya? Iya. Ya. Boleh perkenalkan diri dulu Pak di PPTIK sebagai apa? Halo semua, saya Daniel Nugraha. Saya di sini sebagai riset tim bersama Pak Ari. Apalagi ya? Kalau boleh tahu nih risetnya tentang apa nih Pak? Saya bahas tentang stunting tuh. Oh, kalau boleh tahu nih kawal stunting itu apa sih Pak? Kalau sekarang ini kita sedang membuat suatu proyek besar untuk menangani kasus stunting yang ada di Indonesia. Yeah. Nah, kita beri nama aplikasinya itu namanya Kawal Stunting. Menurut Bapak sendiri kawal stunting itu penting atau enggak sih Pak? Dan kenapa di zaman sekarang itu membuat proyek seperti itu? Kalau kita lihat di luar negeri justru kasus stunting sudah cukup close ya. Hanya di Indonesia kelihatannya masih hype karena masih, kalau dilihat masyarakat Indonesia masih tidak peduli dengan kebutuhan gizi. Iya betul. Akhirnya jadinya masyarakatnya juga kelihatan ya. Jadi dari ketinggiannya juga lebih pendek-pendek gitu. Iya. Ya berbeda dengan kasus yang sama seperti yang di China, di Korea, di Singapura, bahkan di Malaysia itu sendiri cukup rendah ya. Mereka udah mulai berubah. Sebenarnya orang Jepang, kalau lihat orang Jepang sekarang gimana? Wah, udah maju banget mereka. Tinggi kan? Iya. Kalau main di TikTok, kalau dilihat dari TikTok gitu kan, kalau nggak Instagram, live Instagram, pernah lihat nggak yang cewek-cewek yang dari China, dari Taiwan gitu? Gimana? Tinggi-tinggi kan? Iya. Tinggi kan? Jadi kalau kita lihat dari sistem demografinya, memang awalnya kita semua satu suku, satu kesatuan, tapi awalnya mereka semua juga pendek-pendek gitu seperti orang tua kita, tapi kalau dilihat sekarang lihat yang pemain sepak bolanya dari Jepang, yang jadi Korea, tinggi-tinggi kan, lihat artisnya. Di Indonesia ada, tapi hanya bagian kota-kota besar dan sebagian yang di daerah masih kecil-kecil kan, walaupun itu yang kita sebut dengan stunting gitu kan. Jadi lebih merata gitu nantinya. Iya, dengan nanti ada standar WHO, nanti diharapkan semua anak itu tingginya sesuai dengan standar. Oke. Nah, apa sih alasan Bapak membuat proyek kawal stunting ini sebagai objek penelitian? Yang pertama memang lagi urgent, lagi hype juga saat ini di Indonesia ya. Dan kita lihat kebergunaannya juga sangat berguna sekali. Karena kalau dilihat dari sudut pandang time frame-nya sedikit, kelihatannya stunting nggak akan ngaruh kok. Karena anak yang stunting bisa kok, pendidikannya bisa tinggi. Anak yang stunting juga bisa bisa melakukan aktivitas sama seperti yang biasa, yang normal. Tapi bukan di situ yang dilihatnya adalah kualitas hidupnya nanti ketika apabila orang itu punya nutrisi yang baik sehingga dia tingginya juga baik, asupan gizinya juga baik, otaknya berkembang dengan baik, akhirnya apa? Jadi dia tidak gampang sakit ketika udah dewasa. Terusnya dia juga kinerjanya juga lebih baik gitu, seperti itu. Jadi cara pandangnya, pola pikirnya, dia punya brain yang lebih baik seperti itu. Jadi kesana. Jadi kalau semua rata-ratanya lebih baik seperti itu ya, kalau dilihat dari sudut pandang negara, dia punya kompetensi yang baik juga gitu masyarakatnya. Jadi pertumbuhannya itu lebih diperhatikan lagi ya Pak? Iya betul. Boleh tahu gak sih Pak cara kerja dari kawal stunting itu pas awalnya gimana cara kerjanya? Karena ini baru awal ya, baru awal. Jadi kita start dari ngumpulin data. Ngumpulin data dulu ya Pak? Iya, base data yang dikumpulkan itu seperti kayak KTP. Jadi kita harus tahu biografi data dari si orang tuanya. Misalnya ibunya bagaimana,
ayahnya bagaimana gitu. Karena sangat mempengaruhi sekali loh Mbak. Jadi misalnya anak yang orang tuanya atau ibunya tidak ngerti sama sekali tentang stunting, akhirnya cenderung stunting gitu. Iya. Jadi kalau dia ngerti tentang gizi, akhirnya gizinya segala macam itu akan ditambahkan. Jadi kalau tergantung dari kondisi orang tua, edukasi orang tua juga mempengaruhi. Bahkan lingkungan sekolah gitu, lingkungannya dia tinggal itu juga mempengaruhi. Oh iya sih. Sanitasi, anak yang sering sakit cenderung stunting gitu. Kasihan dia kan demam terus setiap hari, jadinya pertumbuhannya terhambat. Pertumbuhan terhambat, jadi dia cenderung untuk stunting seperti itu. Nah, menurut Bapak sendiri perkembangan stunting dari zaman ke zaman itu bagaimana sih Pak? Kalau menurut laporan ya, Indonesia lebih baik. Tapi beberapa paper menyatakan kalau kita survei langsung, enggak juga kok. Jadi ngomong lagi masalah data yang valid. Data yang valid itu bagaimana sih? Ternyata kalau banyak orang yang nulis, kalau kita langsung ke daerah tertentu, kita cek dan kita periksa benar-benar setiap anak, setiap bayi, ternyata jumlah stuntingnya itu bisa sampai 30%. Bahkan Wakil Presiden yang tahun 2019 menyatakan bahwa tahun 2021 itu bisa sampai 24,5%. Jadi anggap aja 25% ya, kita lihat 25% itu seperempat loh. Iya. Kalau seperempat itu artinya masih tinggi gitu. 1, 2, 3, nah lo stunting. 1, 2, 3 stunting. 1, 2, 3, 4 stunting. 1, 2, 3, 4 stunting. Jadi bayangin sampai segitu parahnya gitu. Kok sampai segitu parahnya gitu, stunting yang di Indonesia tuh tinggi sekali gitu. Dan kalau kita survei langsung, ternyata jumlah stunting itu lebih besar daripada 24%. Bisa 30%-an. Jadi angkanya masih tinggi. Masih tinggi sekali, Mbak. Iya. Jadi memang penting. Jadi kalau teman-teman memang tahu tentang stunting ini, ya sudah mulai kalau udah ibu-ibu baru, ibu-ibu muda, teman-teman yang lagi masih sekolah, mengerti tentang stunting, harus sudah dipantau nih anaknya nih, diperiksa ke posyandu, lihat gimana grafiknya ibu, masih aman, misalnya ya bulan depan ditingkatin lagi berat badannya, tingkatin lagi tingginya gitu. Kita tingkatin dengan cara apa ya, kasih makanan, kasih kalau anak yang di bawah 0 sampai 6 bulan kan masih ASI. Iya, betul. ASInya ibunya makan yang bergizi. Jadi sehingga gizinya kan jadi ke ASI, ASInya anaknya bisa minum. Nah, jadi anaknya jadi makin besar, makin tinggi gitu. Sesuai dengan standar WHO. Nah, setelah 6 bulan ada aturan juga tuh. Aturan makanannya. PASI ya namanya. Iya. Belum punya anak ya, Bu? Belum dong, Pak. Lebih diperhatikan lagi gitu gizi-gizinya. Tapi lebih baik kalau yang nggak ngerti biasanya ke dokter. Tapi dokter mahal ya, Bu. Iya, benar banget, Pak. Jadi harus kita di posyandu biasanya ada, tapi biasanya nggak lengkap. Harusnya di meja 4 posyandu tuh bicara ngomong masalah makanan apa aja sih yang bagus, yang bergizi. Tapi karena intensitas posyandu itu kan cuma sebulan sekali. Iya. Itu pun kalau diinfoin, kalau nggak diinfoin juga nggak ada gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu juga, aduh anak saya udah 7 bulan makannya apa ya gitu. Iya. Jadi masih bingung ibu-ibunya juga. Iya gitu. Informasi seperti itulah yang kurang dari ibu-ibu sehingga ibu-ibu mau kasih makan apa. Jadi kondisi juga mempengaruhi ya, misalnya anak sakit, imunisasi, itu semua mempengaruhi anak itu stunting. Jadi kalau anak itu sakit dibawa ke posyandu, kenapa kok anaknya tingginya nggak berkembang ya? Kenapa anaknya kok beratnya nggak naik ya? Oh sakit, kemarin demam. Kalau kayak gitu gimana dong kalau jadi anaknya nggak bertumbuh dengan baik? Iya, gitu. Iya betul. Jadi
kesehatan juga harus dijaga seperti itu. Karena masa-masa krusial di 1000 hari pertama itu sangat krusial ya. Jadi harus benar-benar dijaga. Kalau bisa jangan sampai dikit-dikit sakit gitu. Iya. Jadi lebih dijaga lagi kesehatannya, iya. Terus gizi-gizinya juga lebih diperhatikan iya. lagi. Gitu. Nah, kalau proyek yang Bapak ini kawal stunting ini udah sesuai rencana atau belum nih Pak? Saat ini sesuai rencana dan akan terus dikembangkan terus karena kita akan lihat seberapa signifikannya ya, seberapa pentingnya, harus dikembangkan dengan cepat. Jadi semua pihak di top level manajemen itu bisa ikut andil. Karena biar gimana pun juga ngomong stunting kan bukan masalah gizi aja loh. Iya. Sekarang kalau masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman atau yang secara ekonomi finansial kurang, ya gizinya harus ditingkatkan. Tapi nggak punya duit gimana? Iya, belum mencukupi gitu. Ya kan, Bu makan telurnya saya nggak mampu Pak, gimana? Iya. Jadi gimana? Harus apa? Harus sering bantu dong. Nah, Iya. yang top manajemen di pemerintahan atau di government atau di kepala daerah, ya harusnya ikut andil juga dalam peningkatan stunting, bukan hanya kita aja. Nah, jadi mereka bisa lihat siapa gitu, lalu bisa kasih bantuan. Kalau nggak bisa gitu. Jadi masyarakat, lingkungan, bahkan pemerintah semua harus turun tangan semua untuk menanggulangi stunting ini. Nggak bisa ngomong satu orang aja untuk menjaga stunting, nggak bisa. Kompleks orang tuanya, keluarga, lingkungan, pemerintah, semua harus turun tangan sehingga nanti pelan-pelan anak-anaknya akan berubah sendiri kok. Jadi semuanya harus terlibat ikut bantu semua. Kalau misalnya dari tahap penelitiannya tuh kan awalnya cari data dulu ya Pak. Nah selanjutnya tahapnya apa tuh untuk melanjutkan kawal stunting ini? Misalnya datanya sudah ada, nanti akan direcord tuh setiap bulan ya. Biasanya kalau di posyandu tuh yang direkod ada 3 elemen: berat badan, tinggi badan, sama tingkat kepala. Nah itu 3 elemen itu biasanya di plotting ke grafik WHO. Jadi WHO punya standar tinggi sendiri. Kemudian misalnya berdasar bulan apa, titik gitu. Bulan kedua, bulan ketiga, terus nanti bisa kelihatan kecenderungan si anak itu akan stunting atau enggak. Jadi nah dari situ bisa jadi peluang penelitian bahwa graf itu bisa dibaca. Kita bisa lihat ada possibility untuk stunting enggak. Kalau memang ada possibility untuk stunting, ya kita bisa diantisipasi di awal gitu. Jadi early detection bisa ketahuan. Jadi pengambil kebijakan langsung nih mau cenderung stunting nih, jadi langsung secara machine learning dihitung, dikalkulasikan, disarankan, jadi bisa langsung dikasih antisipasi dengan cepat gitu. Jadi langsung bisa, misalnya butuh nutrisi, butuh vitamin, langsung bisa di handle dengan cepat sehingga kemungkinan anak untuk stunting semakin kecil. Kan tadi nge-mention tentang mesin e-learning yang buat si data-datanya tuh masuk ke situ nih Pak. Nah misalnya di mesin learning itu ada trouble. Nah langkah Bapak untuk mengatasi itu semua gimana? Atau udah ada protection khusus gitu? Mesin learning itu digunakan sebagai media hitung aja sih Mbak biasanya. Jadi kita nggak gunakan untuk apa, cuman bisa menganalisis datanya dianalisis, kemudian jadi suatu decision. Jadi possibility decision itu yang akan kita tawarkan, yang kemudian ada antisipasi apa sih dari luar gitu. Ya hanya sekitar decision making aja sih. Nah untuk yang pertanyaan terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk kawal stunting ini kedepannya mau seperti apa? Kawal stunting sih
harapan saya ke depan misalnya teman-teman bisa digunakan secara luas, baik di daerah kita masing-masing, bahkan bila perlu sampai ke Indonesia, seluas itu. Jadi diharapkan juga bisa bantu juga kami dari sisi teknologi, bantu aplikasinya, dari kedepannya juga akan ada dari pemerintah daerah atau dari perusahaan atau dan lain halnya bisa ikut bantu juga untuk mengawal anak-anak kita untuk bisa mengurangi stunting itu sendiri. Gitu Mbak. Jadi sangat penting banget ya Pak tentang kawal stunting ini, apalagi untuk pertumbuhan anak yang masih kecil, diperhatikan gizi-gizinya gitu, dan kita juga sebagai orang tua, sebagai pemerintah harus ikut andil dalam kawal stunting ini gitu. Wah pemirsa, ternyata sangat penting sekali ya tentang kawal stunting ini, dan tentunya kita akan ada episode-episode selanjutnya bersama narasumber yang lebih menarik lagi. Jangan lupa selalu nonton di podcast tim PPTIK. See you, bye.